Welcome to my channel. Halo, salam sehat, salam timnas. Masih dari Doha, Qatar, dalam rangka mengawal, menemani, mendukung perjuangan Garuda Muda, adik-adik kita, tim nasional Indonesia Under 23 di ajang AFC Under 23 Asian Cup 2024. Ya, seperti yang gue singgung di dua video gue sebelumnya, jadi banyak banget ya angle-angle menarik sebenarnya, dari mulai pertandingan, keberhasilan kita mengalahkan Australia 1-0 di pertandingan kedua grup A lewat gol Komang Teguh. Kemudian juga ada preskon dari Sintayong, tidak dihadiri oleh Hernando Ari sebagai man of the match, nggak tahu kenapa, harusnya dia datang. Sampai dengan hal-hal kecil, hal-hal menarik yang mungkin nggak akan kalian dengar ya, karena ini langsung gua interview head to head saat di mix zone. Jadi kebetulan yang hadir di perhelatan kali ini tuh hanya dari media tuh hanya 2 atau 3 ya, 2 kalau nggak salah. Satu lagi tuh sebenarnya media official timnas. Jadi banyak waktu, banyak kesempatan untuk menodong quote by quote para pemain Indonesia untuk ya mengupas lah hal-hal apa yang menarik dan apa yang ingin kita ketahui. Nah, salah satunya yang menarik perhatian gue adalah penampilan dari Nathan Choaon. Ini pemain yang di awal-awal banget saat kita menang 1-0 dari Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, bermain menurut gue nggak terlalu bagus. Ya tapi kalau gue pikir-pikir wajar ya, karena bagaimanapun juga dia baru jadi warga negara Indonesia, baru mulai debut di timnas. Di depan waktu itu berapa ya yang datang ke GBK, mungkin sekitar 60.000 ya, banyak lah ya. Jadi wajar mungkin kalau dia agak sedikit gugup. Tapi kita lihat pelan tapi pasti performanya terus meningkat. Menghadapi Vietnam di leg kedua di Midin, dia tampil sangat firm di plot di sisi kiri, sampai akhirnya ditarik itu di penghujung laga ya. Kalau nggak salah dia sebenarnya udah kelelahan, tapi kemudian memang ya pelatih memang menginginkan dia main selama mungkin sebelum akhirnya, kalau gue nggak salah ya, diganti sama Edo Febriansyah. Nah, kemudian yang menurut gue mengejutkan dan bukan hanya berkembang ya, tapi juga semakin versatile, yaitu ketika kita bermain ketika kita kalah dari Qatar di pertandingan pertama. Dan itu dia kalau nggak salah juga baru beberapa jam pertandingan membela SC Heerenveen ya namanya ya. Heerenveen ini tim dari dari Fries, dari yang mirip susu bendera ya. Kemudian dia langsung terbang ke Doha, Qatar, dan langsung main di babak yang kedua. Ya pokoknya intinya masuk di tengah pertandingan, dan dalam situasi kita lagi bukan hanya tertekan ya, tapi dizolimi ya. Padahal dia di Heerenveen itu masih main tanggal 14 April menghadapi Heracles, menang lagi 2-0 ya, walaupun dia masuk dari bangku cadangan. Dan di situ dia ditampilkan sebagai midfielder, sebagai holding midfielder, dan mainnya bagus banget. Dan gua rasa itu juga salah satu alasan kenapa walaupun kita bermain dengan 10 orang, bahkan 9 orang di penghujung laga, kita tetap menang secara ball possession, kemudian juga menekan sampai ke sepertiga pertahanan dari Qatar ya. Dan memang saat itu dia beberapa kali melepaskan tembakan. Gua nggak tahu ya ini apakah instruksi atau enggak. Yang jelas mainnya sebagai holding midfielder itu bagus banget. Ya dari kasat mata kita bisa lihat. Maka dari itu, ketika gue buat preview video Indonesia menghadapi Australia, gue di situ kalau kalian mungkin bisa lihat ya, itu gue bahkan memberikan judul in Nathan we trust gitu, karena memang udah kelihatan ini bakal ditaruh di tengah nih, ngeganti ini Varjener yang terkena 2 kartu kuning atau kartu merah di pertandingan pertama. Dan ternyata betul dia ditempatkan di tengah berduet dengan Marcelino Ferdinand. Firm, plek ketiplek, apa yang gue ulas di sana dilakukan oleh Sintayong. Nah kemudian yang menarik adalah adaptasi dia
dengan Marcelino Ferdinand. Sangat cair, sangat kompak, dan itu tidak mungkin terjadi begitu aja. Ya, kelihatan banget mereka sudah punya komunikasi yang baik meskipun dalam waktu singkat. Nah, kemudian ini yang akhirnya membuat gua bertanya-tanya, karena penting banget di posisi tersebut ya. Walaupun juga gua harus memberikan credit point kepada dua pemain dari Papua ya, Fajar Fatur Rahman di back kanan dan juga Kelly Stroyer sebagai penyerang. Kelly Stroyer itu di mana? Kiri ya, kalau di tengah. Kelly Stroyer di tengah, tapi dia sering turun ke belakang untuk melakukan pressing. Ini juga membantu tugas dari duet Marcelino dan Nathan Chow jadi lebih leluasa ya. Walaupun memang di babak yang kedua lawan Australia itu kita lebih banyak bertahan. Nah, kemudian setelah pertandingan, yaitu tadi Marcelino ini salah satu yang paling banyak ditodong oleh wartawan ya. Salah satunya dari bukan salah satu, ada 2 atau 3 ya wartawan Korea yang banyak bertanya soal macam-macam ya, soal Sintayong, soal pertandingan, terutama soal Sintayong karena itu wartawan dari Korea Selatan. Tapi kemudian gue minta dia 2-3 menit untuk bertanya soal duetnya dengan Nathan ya. Sebenarnya awalnya gue nanya gini, kalau kita triknya nanya ya, kalau misalnya kita nanya mana yang lebih Anda suka, duet dengan Nathan Chow ya atau Ivar Jenner. Nah, ini pasti jawabannya diplomatis. Ya ada plus minus, sama-sama saya suka tergantung pelatih gitu. Tapi gue nanya apa bedanya dia berduet antara Ivar Jenner dan Nathan Chow gitu. Dan yang kedua, gue tanya kenapa kalian atau Anda Marcelino bisa begitu kompak padahal belum lama berduet di tengah. Nah, menurut dia salah satunya adalah komunikasi yang dijalankan atau dilakukan itu saat menjelang pertandingan, sebelum pertandingan, bahkan juga di luar pertandingan. Ternyata menurut Marcelino, ini mudah-mudahan gue ngeditnya nggak terlalu jago nih, karena di mix zone itu teman-teman ya, kita nggak boleh merekam gambar, foto segala macam nggak boleh gitu. Jadi ya kita ikutin aturannya. Jadi nggak bisa ada bukti otentik lah gitu. Tapi mudah-mudahan ada rekaman suaranya. Mudah-mudahan gue bisa insert ya. Jadi dari situ mengatakan ya itu tadinya kuncinya komunikasi, bahkan di luar lapangan sekalipun ternyata Marcelino itu sering berkomunikasi dengan Nathan Chow. Dalam dia nggak terlalu susah juga, dia lebih ke positioningnya karena dia lebih defending dan saya lebih attacking. Jadi dia ngobrol sama saya sering sharing sama Nathan. Jadi dia bilang kalau saya lebih menyerang nggak masalah, saya soalnya lebih defending dan positioning gitu aja sih. Oke, terima kasih. Bahasanya runtun, kemudian tidak template. Kadang ada beberapa pemain seperti Pratama, Arhan atau Egy ya, kalau di tim nasional senior itu jawabannya selalu template. Nah, kalau dia enggak, tapi juga enggak terlalu offside. Dan itu yang gue katakan tadi, bagaimana pentingnya sebenarnya bukan hanya skill pemain, tapi juga public speaking, attitude dia, berani speak up ya, walaupun enggak harus selalu setiap hal dikomentari. Dan ini yang membuat akhirnya chemistry itu terjalan. Luar biasa permainan mereka. Dan Marcelino mengatakan, nah ini dia nih, gue baru ingat lagi. Jadi dengan ada posisinya Nathan Chow dan juga kita lihat banyak pemain yang saling mendukung dalam bertahan ketika melakukan pressing, ini membuat seorang Marcelino itu sangat bebas untuk naik ke depan. Dan dia mengatakan itu ke gua. Dan itu mengapa kita lihat ketika melakukan serangan balik, Marcelino nggak takut ngebawa bola. Ya, walaupun ada 1-2 dia agak kelamaan, tapi ini agak kadang-kadang perlu juga ya membuat para pemain Australia ini nggak terlalu mudah untuk membaca pola serangan yang dilakukan oleh kita gitu ya. Kalau kita terlalu template itu akan gampang dibaca. Jadi ada 2 yang mau gue tekankan di sini, yaitu peran individu dari Nathan Chow dan kedua adalah kekompakan duetnya dia dengan Marcelino Ferdinand. Kenapa ini yang gue bilang tadi membuat gue penasaran? Karena memang luar biasa, posisi ini sangat vital dan kita bisa memadukan 2 pemain yang belum lama bersua di tim nasional Indonesia. Jadi gue rasa ini mengingatkan gue juga dengan sosok seorang Philipp Lahm yang tadinya berposisi sebagai back kanan atau full back, kemudian di eranya Pep Guardiola Munchen dia dipindah sebagai DM dan akhirnya sukses di tim nasional Indonesia lagi, di tim nasional Jerman, membawa Jerman juara Piala Dunia 2015 di bawah Joachim Löw ya. Dan juga mirip dengan Giovanni Van Bronckhorst, tapi bedanya Giovanni memang dari awal-awal dia
sudah biasa bermain dengan dua posisi ya, yaitu back kiri dan juga gelandang bertahan. Dan paling mirip sebenarnya profilnya dengan Giovanni karena sama-sama kaki kiri. Yang pasti permainan Nathan kemarin sangat luar biasa dan nggak salah, gua feeling dia akan ditampilkan dan ternyata memberikan yang terbaik dan juga tentunya membuat tugas Marcelino mengacak-acak pertahanan dari Australia sangat krusial ya untuk kemenangan Indonesia, walaupun kita hanya bisa mencetak 1 gol. Lawan Jordan kita berharap Nathan Choaon kalau memang diturunkan bisa tampil semaksimal mungkin, dan tentunya kita berharap minimal kita bisa seri, kalau bisa menang untuk memastikan satu tempat di 8 besar. Oke, terima kasih. Ini menjadi video gua ketiga ya setelah keberhasilan Indonesia mengalahkan Australia. Semoga bisa memberikan insight buat kalian dan selamat hari Jumat. Ciao.